Ya. Oke, saya lanjut ya pertanyaan saya eh, terhadap Saudari Dewi Inayatul Sakinah. Eh, dari teori yang Anda sebutkan tadi tentang pemahaman syariah, kemudian inovasi produk, kemudian pelayanan, dan juga teori keputusan masyarakat ya. Uh, dari semua teori tersebut, kalau pemahaman syariah itu teorinya siapa yang Anda pakai, kemudian inovasi teorinya siapa yang Anda pakai, kemudian pelayanan, dan juga keputusan masyarakat. Artinya, ya yang saya maksud di sini adalah basic teori atau big teori atau bisa juga disinonimkan dengan grand teorinya. Ya, dari teori homogen yang ada pada teori pemahaman syariah, kemudian teori inovasi produk, kemudian teori pelayanan dan teori keputusan masyarakat. Kalau teori pemahaman agama ini diambil berdasarkan teorinya Nana Sujana tahun 2008 yang mengatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat, memahami atau mengerti apa yang diajarkan. Kemudian untuk inovasi produk, saya mengambil teorinya Charles, yaitu inovasi merupakan bagian dari kerangka kerja yang menghubungkan aspek budaya perusahaan dengan kemampuan berinovasi serta meningkatkan kinerja melalui keputusan nasabah untuk membeli suatu produk. Yeah. Kemudian untuk pelayanan sendiri, saya mengambil teori dari Munir. Tahun berapa itu? Ya, Pak? Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 2008. Kalau Charles tadi tahun berapa? Berapa? 2002? 2002. Ya. Kemudian teori keputusan? Keputusan masyarakat itu saya mengambil dari Ferdinand. Tahun berapa? Ferdinand tahun 2007. Iya, 2007. Ya, baik. Dari grand teori yang Anda sebutkan tadi seperti teori pemahaman, teorinya apa? Nana Sujana ya, tahun 2008, kemudian inovasi, teorinya Charles tahun 2002, kemudian pelayanan Munir 2008, serta teori keputusan ya, Ferdinand 2007. Itu apakah masing-masing punya indikator variabel? Ada. Ya. Nah, saya lanjut lagi. Apakah indikator variabel dari teori-teori tersebut, pemahaman syariah, kemudian inovasi produk, kemudian pelayanan dan keputusan masyarakat ya, itu tergambar di bab hasil dan pembahasan? Iya, Pak. Tergambar ya? Diangket. Ya, apakah Anda bisa membuktikan? Diangket. Diangket. Iya, selain diangket, betul ya. Selain diangket, apakah juga tergambar di bab hasil dan pembahasan? Iya, betul. Bab 4. Ya, coba Anda sebutkan, kemudian Anda ya utarakan halamannya. Halaman berapa? Misalnya teorinya Nana Sujana dengan beberapa indikator yang Anda sebutkan tadi. Apakah bisa Anda buktikan di hasil dan pembahasan?
Belum ada. Angketnya kan Pak? Dari angketnya, ya. Ya, selain dari angket, juga apa, indikator teori itu harus terdeskripsi, ya, di samping data-data numerik yang merupakan hasil olah data SPSS, ya. Sehingga nanti, ya, indikator teori itu bisa menjadi berarti dan memberikan warna terhadap pembahasan di bab 4. Misalnya apa indikator teorinya? Menurut Nana Sujana pada teori pemahaman syariah. Tentang dimensi keyakinan, Ya. dimensi praktek agama, dimensi pengalaman, Ya. dimensi pengetahuan agama dan konsekuensi. Itu Ini tergambar dalam butir-butir soal. Ya, tergambar dalam butir-butir soal, kemudian Anda mendeskripsikan tidak di bab 4. Kalau belum, coba dideskripsikan, ya, agar bisa memberikan arti, ya, terhadap indikator-indikator yang Anda masukkan, ya, karena itu kan sebagai big theory atau bisa dikenal dijadikan juga sebagai basic theory dan yang seperti Anda sebutkan grand theory. Ya, kalau misalnya tidak ada penjabaran dari indikator teori pada bab 4, itu berarti hasil penelitian Anda selesai tapi kurang tajam. Selesai tapi kurang tajam, ya. Karena apa? Karena Anda hanya memainkan indikator teori dari teori para ahli pada instrumen penelitiannya aja, tapi tidak tergambar di apa? Ya, pembahasan. Seharusnya di pembahasan itu dia tergambar antara angka numerik dengan indikator teori. Itu di situ Anda padukan. Itu namanya baru excellent, ya, seperti itu. Ya. Dan yang kedua juga, saudari Inayatul Sakinah, Dewi Inayatul Sakinah, apakah dari 4 variabel, ini kan 4 variabel, ya, 3 variabel X, 1 variabel Y, baik teori pemahaman syariah, kemudian inovasi dan pelayanan, kemudian masuk pada keputusan masyarakat, ada tidak teropong dalam ekonomi syariah? Dalam, ya, istilahnya teori ini diteropong dalam kacamata ekonomi syariah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Ada. Ya. Misalnya pemahaman, ya, kira-kira kalau dalam Al-Quran itu bunyi ayatnya seperti apa? Inovasi produk bunyi ayatnya seperti apa? Kemudian pelayanan belum. Kalau belum terperinci, tolong ini tugas Anda untuk bisa memasukkan saja minimal 1, ya, minimal 1 teropong dalam perspektif ekonomi syariah. Karena Anda kan calon magister ekonomi syariah, ya, ya, masa karyanya lempem-lempem aja tidak ada teropong dalam ekonomi syariah. Artinya Anda harus memasukkan 1 ayat minimal dan 1 hadis Nabi. Ya, misalnya contoh yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya, yang berbicara tentang tentang pemahaman syariah. Ya, pemahaman syariah itu jangan diartikan secara lekterlek. Ya, bisa knowledge, ya, bisa pengetahuan, bisa ilmu. Itu kan yang berbasis syariah, kan. Inovasi itu jangan juga dipahami secara letterlek, ya. Inovasi itu bisa kreativitas, ya. Bisa juga dalam kacamata dinul Islam itu ikhtiar, ya. Inovasi itu kan ada kreasi, ada ikhtiar yang dilakukan, artinya usaha. Kemudian keputusan juga banyak disinggung dalam Al-Quran, ya, tentang keputusan mengambil jalan hidup sebagai apa, ya. Kemudian disertai dengan doa, ya, seperti itu. Tentang pelayanan juga seperti itu, ya, Al-Quran dan hadis.
Kamu punya data-data numerik itu saya tidak usah komentari karena sudah baik ya. Ya. Kemudian desain penelitian hubungan antar variabel saya tidak usah komentari, tinggal yang ingin saya dalami untuk pemahaman Anda bagaimana hubungan antar variabel, karena di situ ada alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2. Apakah sudah terjawab semuanya? Alfa 1, alfa 2, alfa 3, kemudian beta 1, beta 2. Nah, coba jelaskan. Berapa nilai korelasi atau hubungan atau nilai signifikan antara X1, X3, X2, S3, X3Y, kemudian X1Y, X2Y. Untuk pemahaman syariah sendiri itu nilai koefisien alfanya itu 0,900. Cut off value-nya lebih besar dari 0,30 sehingga instrumen itu dapat dipercaya keandalannya. Kemudian untuk inovasi produk sendiri nilai koefisien alfanya 0,857 untuk semua instrumen. Kemudian cut off value-nya lebih besar daripada 0,30 sehingga instrumennya dapat dipercaya keandalannya. Untuk pelayanan sendiri itu nilai koefisien alfanya 0,877 dan lebih besar daripada 0,30 sehingga dapat dipercaya instrumennya. Kemudian keputusan masyarakat diperoleh nilai koefisien alfanya 0,877 lebih besar daripada 0,30 sehingga instrumennya juga dapat dipercaya keandalannya. Iya. Oke. Kedua dari terakhir pertanyaan saya. Ya. Pada dasarnya saya sudah mengapresiasi apa yang Anda tulis. Ya. Dan biasanya kalau pembimbing itu tidak merontokkan mental ya mahasiswi bimbingannya atau mahasiswa bimbingannya. Dia harus membela dalam kebenaran. Ya. Yang kedua dari terakhir yang ingin saya tanyakan, apakah gambar hubungan antar variabel itu Anda tulis kembali atau Anda gambar kembali di bab 4 dengan hasil yang sudah terjawab dari alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2. Tergambar dalam bentuk desain hubungan antar variabel. Seperti analisis jaringan yang ada di bab 3. Ada? Kalau belum ada, berarti Anda harus masukkan supaya bisa memberikan kesimpulan yang cepat ya, secepat kilat istilahnya. Orang sudah tahu, kalau dengan melihat gambar itu orang sudah tahu, hubungan antara X1, X3 sekian, X2, X3 sekian, X3Y sekian, kemudian X1, X3Y sekian, X2, X3Y sekian. Nah, seperti itu. Ya. Nah, tergambar dia. Kalau ini kan belum. Nah, itu adalah perbaikan minor sebetulnya ya. Ya hanya tinggal ditambahkan aja. Kemudian yang terakhir dari saya yang ingin saya tanyakan, apakah kutipan Anda baik langsung maupun tidak langsung yang berada di bab 2 itu terkoneksi dengan desktop Mendeley? Apakah sudah terkoneksi dengan desktop Mendeley? Desktop Mendeley, aplikasi. Sudah, Mendeley. Iya. Yang Bapak beritahukan. Iya. Sudah ya. Nah, itu kan berguna sekali untuk bisa merekam ya jejak sitasi jejak sitasi dari sang penulis yang punya naskah, dari yang membutuhkan naskah tersebut. Misalnya Anda mengutip beberapa
jurnal dari ahli atau sarjana yang telah melakukan penelitian yang hampir sama dengan variabel penelitian Anda. Nah, seperti itu. Dan juga nanti akan dapat dilihat oleh penulis yang bersangkutan. Oh, Saudari Dewi Inayatul Sakinah, dia telah mensitasi tulisan saya dengan judul A ya pada penelitian tesisnya tentang pengaruh pemahaman syariah, inovasi produk dan pelayanan ya. Jadi mahasiswa bimbingan saya itu baik di S1 maupun di S2, saya suruh mensitasi. Nah, kalau misalnya mereka belum tahu desktop Mendeley, bisa belajar di YouTube ya, ada tutorial tentang desktop Mendeley. Nah, seperti itu. Baik, dari saya cukup sekian saja dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.